Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Di video kali ini kita akan membahas kisah-kisah ramalan Gus Dur yang penuh kejutan dan kontroversi. Mulai dari prediksi jatuhnya Soeharto, ramalannya sendiri menjadi presiden, hingga prediksi tentang Prabowo akan menjadi presiden di usia tua. Tidak hanya itu, Gus Dur juga meramalkan kematiannya sendiri dengan begitu tenang dan penuh kebijaksanaan. Siapkan dirimu untuk perjalanan menegangkan dan misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah politik Indonesia yang dikenal memiliki kebijakan, keilmuan, dan kemampuan spiritual yang sering membuat ramalan-ramalannya menjadi kenyataan. Salah satu ramalan yang paling diingat oleh banyak orang adalah prediksi bahwa Prabowo Subianto akan menjadi presiden Indonesia ketika ia berusia lanjut. Gus Dur menyampaikan ramalan ini bertahun-tahun sebelum pemilu 2024 dalam situasi politik yang penuh dengan ketidakpastian, terutama setelah Prabowo beberapa kali mencalonkan diri namun gagal. Banyak yang awalnya meragukan ramalan ini, mengingat persaingan politik yang ketat dan masa lalu Prabowo yang kontroversial. Prabowo Subianto adalah sosok yang tak pernah lepas dari sorotan publik sejak era reformasi. Sebagai mantan Komandan Jenderal Kopassus dan tokoh penting dalam politik Indonesia, Prabowo telah beberapa kali maju dalam pemilihan presiden, namun selalu gagal. Pada pemilu 2014 dan 2019, Prabowo kalah dari Joko Widodo yang memenangkan kursi presiden selama 2 periode berturut-turut. Meskipun kegagalannya pada 2 pemilu tersebut, ramalan Gus Dur tetap menjadi topik pembicaraan di kalangan para pendukung Prabowo dan masyarakat luas, yang percaya bahwa ramalan tersebut pada akhirnya akan terbukti benar. Ketika pemilu 2024 semakin dekat, banyak yang mulai mengaitkan usia Prabowo dengan ramalan Gus Dur. Pada saat itu Prabowo telah memasuki usia lanjut, sesuai dengan prediksi Gus Dur, bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia tuanya. Kondisi politik pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Prabowo memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan, dengan dukungan luas dari berbagai partai politik dan koalisi yang kuat. Banyak pihak mulai melihat tanda-tanda bahwa ramalan Gus Dur bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi benar-benar mencerminkan masa depan Prabowo dalam dunia politik Indonesia. Pada akhirnya hasil pemilu 2024 membuktikan bahwa ramalan Gus Dur benar. Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden Indonesia memenuhi prediksi yang sudah lama dipercayai oleh para pendukungnya. Kemenangan ini dianggap sebagai puncak perjalanan politik panjang Prabowo, yang telah mengalami berbagai pasang surut selama bertahun-tahun. Banyak yang menganggap bahwa kemenangan Prabowo adalah takdir yang sudah diramalkan jauh-jauh hari oleh Gus Dur, menegaskan kembali keyakinan masyarakat bahwa ramalan Gus Dur bukan sekadar spekulasi, melainkan bagian dari wawasan spiritual yang mendalam. Kemenangan Prabowo sebagai presiden Indonesia pada tahun 2024 membawa era baru dalam politik Indonesia. Bagi banyak orang, ramalan Gus Dur tentang Prabowo tidak hanya dianggap sebagai bukti dari kebijaksanaan spiritual Gus Dur, tetapi juga sebagai pengingat bahwa dalam politik segala sesuatu mungkin terjadi, bahkan bagi mereka yang pernah mengalami kekalahan berulang kali. Prabowo, yang selama ini dikenal sebagai sosok tegas dan berwibawa, akhirnya mewujudkan takdir yang diramalkan Gus Dur, dan kini ia dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memimpin bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Soeharto, Indonesia berada dalam masa yang penuh gejolak. Krisis ekonomi yang melanda Asia turut mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Gus Dur, seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdasannya dalam menganalisis situasi politik, sudah jauh hari meramalkan bahwa kekuasaan Soeharto akan segera berakhir. Ketika banyak pihak masih terdiam atau takut mengungkapkan kritik terhadap rezim yang sudah berkuasa selama 32 tahun, Gus Dur dengan tenang dan penuh keyakinan mengutarakan prediksinya bahwa Soeharto akan lengser dari kursi kepresidenan. Ramalan ini awalnya dianggap sebagai sesuatu yang tak mungkin. Soeharto dikenal sebagai penguasa yang kuat,
penuh karisma, dan memiliki jaringan kekuasaan yang mendalam. Namun, Gus Dur memahami dinamika politik yang berkembang, termasuk bagaimana perubahan kondisi sosial dan ekonomi mempengaruhi legitimasi seorang pemimpin. Baginya, kekuasaan Soeharto hanya tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Sebuah keyakinan yang dibangun dari pengamatan tajam dan pemahaman mendalam terhadap perkembangan politik di Indonesia. Ketika reformasi mulai berkobar di tahun 1998, ramalan Gus Dur mulai terlihat semakin nyata. Demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa dan tekanan internasional memaksa Soeharto untuk mempertimbangkan posisinya. Gus Dur melihat ini sebagai bagian dari proses alami dalam politik bahwa setiap kekuasaan memiliki akhirnya. Meskipun banyak pihak masih ragu, dia tetap yakin bahwa takdir Soeharto sebagai presiden telah mendekati akhirnya. Akhirnya pada bulan Mei tahun 1998 Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Momen ini menjadi penanda bahwa prediksi Gus Dur memang terbukti benar. Banyak orang kemudian mengingat kembali kata-kata Gus Dur sebagai sesuatu yang visioner, bukan sekadar spekulasi. Ia dianggap sebagai salah satu dari sedikit tokoh yang bisa membaca arah angin politik dengan sangat akurat. Peristiwa ini semakin mengukuhkan Gus Dur sebagai tokoh yang bukan hanya bijak spiritual tetapi juga cerdik dalam memahami politik. Meskipun ia seorang ulama, kemampuannya dalam membaca situasi politik tidak diragukan lagi. Ramalan tentang kejatuhan Soeharto hanya satu dari sekian banyak prediksi Gus Dur yang terbukti benar, menambah daftar panjang kemampuannya dalam ramal masa depan politik Indonesia. Sejak muda Gus Dur sudah dianggap sebagai sosok yang berwawasan luas. Dia bukan hanya seorang kiai tetapi juga seorang intelektual yang mampu melihat masa depan dengan cara yang tidak biasa. Salah satu prediksi paling mengejutkan yang pernah diutarakan Gus Dur adalah bahwa dirinya sendiri akan menjadi presiden Indonesia. Dalam banyak kesempatan ia menyampaikan hal ini kepada orang-orang dekatnya, meskipun pada saat itu banyak yang menganggapnya sebagai candaan atau pernyataan yang terlalu optimis. Namun, bagi Gus Dur menjadi presiden bukanlah sekadar mimpi yang tak berdasar. Ia melihat ada kebutuhan untuk perubahan di Indonesia, dan bahwa ia memiliki peran penting dalam mewujudkan perubahan tersebut. Dalam pandangannya kepemimpinan adalah amanah, dan ia percaya bahwa suatu hari nanti rakyat Indonesia akan mempercayakan amanah itu kepadanya. Meskipun perjalanan menuju kursi presiden tidaklah mudah, Gus Dur yakin bahwa takdir sudah menentukan jalannya. Ketika Soeharto lengser dan Indonesia memasuki era reformasi, prediksi Gus Dur mulai mendekati kenyataan. Setelah melalui proses politik yang rumit, Gus Dur akhirnya terpilih sebagai Presiden keempat Republik Indonesia pada tahun 1999. Momen ini menjadi puncak dari sebuah perjalanan panjang yang sudah ia ramalkan sebelumnya. Banyak orang yang terkejut dengan terpilihnya Gus Dur, mengingat kondisi kesehatan dan gaya kepemimpinannya yang tidak konvensional. Namun, bagi Gus Dur ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ia telah mempersiapkan diri untuk momen ini sejak lama, baik secara mental maupun spiritual. Ia memahami bahwa menjadi presiden bukanlah soal kekuasaan, tetapi soal tanggung jawab besar untuk memimpin negara di masa transisi yang penuh tantangan. Dengan segala kekurangannya, Gus Dur tetap berusaha menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan penuh keyakinan bahwa ia dipilih untuk membawa perubahan bagi Indonesia. Terbukti, selama masa kepemimpinannya yang singkat, Gus Dur banyak melakukan terobosan penting, terutama dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun akhirnya ia diberhentikan dari jabatannya, prediksi bahwa ia akan menjadi presiden telah terbukti benar, dan jejaknya dalam sejarah Indonesia tak bisa dihapuskan. Ramalan ini menjadi salah satu bukti kejelian Gus Dur dalam membaca masa depan. Dalam perjalanan hidupnya Gus Dur seringkali berbicara mengenai masa depan organisasi besar Nahdlatul Ulama, NU, tempat ia mengabdi hampir sepanjang hidupnya. Salah satu prediksinya yang menarik adalah bahwa Kiai Haji Said Akil Siroj menjadi Ketua Umum PBNU. Pada saat Gus Dur mengutarakan prediksi ini, Said Akil belum begitu dikenal di kalangan luas, meskipun ia sudah memiliki nama di kalangan ulama dan aktivis NU.
Gus Dur mengenali potensi besar dalam diri Said Akil. Ia melihat Said Akil sebagai sosok ulama yang cerdas, progresif, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. Dalam pandangan Gus Dur, NU membutuhkan sosok pemimpin yang bisa membawa organisasi ini tetap relevan di tengah perubahan zaman. Said Akil dianggap sebagai orang yang mampu menjawab tantangan tersebut, dengan pemikiran-pemikiran moderat dan inklusif yang ia miliki. Ketika Said Akil akhirnya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU, banyak yang teringat akan ramalan Gus Dur. Proses pemilihan berlangsung dengan sengit, namun pada akhirnya Said Akil terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada tahun 2010. Ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah NU, di mana kepemimpinan organisasi terbesar di Indonesia ini berada di tangan seseorang yang sudah diramalkan sebelumnya oleh Gus Dur. Kepemimpinan Said Akil membawa NU ke arah yang lebih progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Di bawah kepemimpinannya, NU semakin aktif dalam berbagai isu sosial dan politik, tanpa kehilangan akar keagamaan dan tradisi yang telah menjadi ciri khas organisasi ini. Ramalan Gus Dur kembali terbukti benar, menunjukkan betapa ia memiliki pandangan jauh ke depan dalam hal kaderisasi dan masa depan NU. Dalam retrospeksi, banyak orang yang menyadari bahwa Gus Dur tidak hanya meramal masa depan berdasarkan firasat, tetapi juga atas dasar pengamatan yang cermat terhadap orang-orang di sekitarnya. Said Akil hanyalah salah satu contoh dari bagaimana Gus Dur bisa melihat potensi besar yang mungkin tidak disadari oleh orang lain pada saat itu. Selain dikenal sebagai seorang ulama yang bijaksana, Gus Dur juga memiliki keahlian dalam membaca arah politik dan kepemimpinan di Indonesia. Salah satu prediksinya yang cukup menarik adalah terkait dengan Jenderal Sutarman, seorang perwira tinggi di kepolisian yang saat itu belum terlalu dikenal oleh publik luas. Gus Dur pernah menyampaikan bahwa Sutarman suatu hari akan menjadi Kapolri, meskipun pada saat itu belum ada tanda-tanda yang mengarah pada kemungkinan tersebut. Gus Dur melihat sebuah potensi besar pada Sutarman sebagai pemimpin kepolisian. Dengan latar belakangnya yang kuat di bidang reserse, dan kemampuannya menjaga integritas dalam menjalankan tugas, Gus Dur yakin bahwa Sutarman akan membawa angin perubahan di tubuh Polri. Bagi Gus Dur, seorang Kapolri harus memiliki keseimbangan antara profesionalitas dan kemampuan untuk menjaga keamanan tanpa merugikan hak-hak masyarakat, dan Sutarman dinilai memiliki kualitas itu. Ketika akhirnya Sutarman diangkat menjadi Kapolri pada tahun 2013, banyak pihak kembali teringat akan prediksi Gus Dur. Pada saat itu perjalanan karir Sutarman dianggap stabil, namun tidak banyak yang menduga bahwa ia akan mencapai posisi tertinggi di kepolisian. Proses pengangkatan Sutarman sebagai Kapolri pun berjalan mulus, mencerminkan dukungan luas terhadap sosoknya yang dikenal bersih dan profesional. Dalam masa jabatannya sebagai Kapolri, Sutarman memperlihatkan kebijakan yang tegas, namun tetap menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini adalah karakteristik yang sudah dilihat oleh Gus Dur jauh sebelum Sutarman menduduki jabatan tersebut. Ramalan ini semakin memperkuat citra Gus Dur sebagai seorang yang mampu membaca kepribadian dan bakat seseorang dengan sangat akurat, bahkan di tengah kerumitan politik dan persaingan di lingkungan kepolisian. Keberhasilan Sutarman dalam memimpin Polri hingga akhir masa jabatannya, semakin membuktikan betapa tepatnya prediksi Gus Dur. Meskipun banyak yang meragukan ramalan ini pada awalnya, kenyataannya menunjukkan bahwa Gus Dur memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke depan, bahkan dalam hal kepemimpinan di institusi besar seperti Polri. Saat Joko Widodo, Jokowi, masih menjabat sebagai wali kota Solo, banyak orang belum melihatnya sebagai tokoh nasional yang potensial. Namun, Gus Dur dengan kepekaan politiknya sudah sejak awal meramalkan bahwa Jokowi akan menjadi Presiden Indonesia suatu hari nanti. Ramalan ini mungkin terdengar aneh pada zamannya, mengingat Jokowi masih merupakan figur daerah yang jauh dari hingar-bingar politik nasional. Bagi Gus Dur, kepemimpinan tidak selalu berasal dari lingkaran elit politik yang sudah mapan. Ia melihat dalam diri Jokowi seorang pemimpin yang merakyat, sederhana, dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua lapisan masyarakat. Gus Dur yakin bahwa sosok seperti ini akan lebih diterima oleh rakyat Indonesia di masa depan,
terutama ketika masyarakat sudah mulai jenuh dengan gaya politik yang penuh intrik dan kepentingan pribadi. Prediksi ini mulai terasa masuk akal, ketika Jokowi kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012, kemenangannya dalam Pilgub DKI menguatkan popularitasnya di tingkat nasional, dan Gus Dur yang sudah berulang pada 2009, semakin diingat sebagai seorang yang mampu melihat potensi Jokowi sejak awal. Perjalanan karir politik Jokowi terus menanjak, hingga akhirnya ia terpilih menjadi presiden pada tahun 2014. Jokowi membawa gaya kepemimpinan yang berbeda dari pendahulunya, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, dan kebijakan yang lebih menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karakter Jokowi yang sederhana dan merakyat benar-benar terbukti sesuai dengan apa yang sudah dilihat oleh Gus Dur bertahun-tahun sebelumnya. Ramalan Gus Dur mengenai Jokowi tidak hanya sekadar tebakan, tetapi didasarkan pada pemahaman mendalam tentang perubahan yang diinginkan rakyat Indonesia. Kini setelah beberapa tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang dilihat oleh Gus Dur sejak awal. Prediksi ini semakin memperkuat reputasi Gus Dur sebagai seorang visioner yang mampu melihat arah masa depan politik Indonesia dengan sangat jelas, bahkan dalam hal tokoh-tokoh yang pada saat itu belum dikenal oleh banyak orang. Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok, adalah sosok yang tidak biasa dalam peta politik Indonesia. Sebagai seorang politisi keturunan Tionghoa dan seorang Kristen, Ahok sering menghadapi berbagai tantangan dalam karir politiknya. Namun, Gus Dur melihat hal yang berbeda. Ia memprediksi bahwa Ahok suatu hari akan menjadi gubernur, sebuah jabatan tinggi yang dipegang oleh sangat sedikit orang di Indonesia, apalagi bagi seseorang yang berlatar belakang minoritas. Pada masanya, prediksi ini dianggap cukup kontroversial. Banyak yang menganggap mustahil bagi seorang keturunan Tionghoa dan non-Muslim untuk menduduki jabatan tinggi di Indonesia, terutama di daerah seperti Jakarta yang memiliki dinamika politik yang kompleks. Namun, Gus Dur tidak melihat hal tersebut sebagai hambatan. Baginya kualitas kepemimpinan seseorang lebih penting daripada latar belakang etnis atau agamanya. Ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden dan Ahok kemudian diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014, ramalan Gus Dur terbukti kembali. Ahok yang sebelumnya menjabat sebagai wakil gubernur naik ke posisi gubernur setelah Jokowi memenangkan Pilpres. Meskipun perjalanan Ahok di dunia politik penuh dengan kontroversi dan tantangan, Gus Dur sudah melihat potensi besar dalam diri Ahok sejak lama. Ahok memimpin Jakarta dengan gaya yang tegas dan tanpa kompromi, terutama dalam hal pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Gaya kepemimpinannya yang keras seringkali memicu kontroversi, namun hal itu juga memperlihatkan komitmennya dalam membawa perubahan nyata bagi Jakarta. Gus Dur memahami bahwa Ahok dengan segala kekurangannya memiliki visi yang kuat untuk membawa perubahan. Meskipun masa jabatan Ahok sebagai gubernur berakhir dengan pahit karena kasus hukum yang menjeratnya. Prediksi Gus Dur tentang kepemimpinan Ahok telah terbukti benar. Ahok dikenal sebagai salah satu gubernur paling progresif di Jakarta, meskipun perjalanannya tidak selalu mulus. Sekali lagi, Gus Dur terbukti mampu melihat hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh orang lain pada saat itu. Gus Dur seringkali melontarkan kritik terhadap berbagai institusi negara dengan cara yang unik, dan terkadang mengundang tawa. Salah satu kritiknya yang paling terkenal adalah ketika ia menyebut bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, seperti taman kanak-kanak. Pernyataan ini disampaikan Gus Dur bukan tanpa alasan. Ia melihat bahwa perilaku anggota DPR saat itu seringkali tidak mencerminkan kedewasaan politik yang seharusnya dimiliki oleh wakil rakyat. Pernyataan ini muncul dari pengamatan Gus Dur terhadap berbagai sidang DPR yang seringkali diwarnai oleh keributan perdebatan yang tidak substantif, dan sikap kekanak-kanakan dalam menangani isu-isu serius. DPR seharusnya menjadi tempat di mana wakil rakyat berdiskusi secara dewasa untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa, bukan tempat untuk mencari kepentingan pribadi atau kelompok. Kritik ini meskipun disampaikan dengan nada humor, sebenarnya mengandung pesan yang sangat serius.
Gus Dur ingin mengingatkan bahwa wakil rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah rakyat. Namun, yang sering terjadi adalah sebaliknya, para anggota DPR lebih sibuk memperdebatkan hal-hal yang tidak relevan dan saling menyerang secara personal, daripada memikirkan kepentingan bangsa. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak Gus Dur melontarkan kritik tersebut, kondisi DPR tampaknya tidak banyak berubah. Kritiknya tentang DPR yang seperti taman kanak-kanak terus relevan, dan bahkan seringkali menjadi acuan bagi mereka yang mengamati politik Indonesia. Kata-kata Gus Dur ini seolah menjadi cermin yang memantulkan kenyataan pahit, tentang rendahnya kualitas sebagian anggota DPR dalam menjalankan tugasnya. Bagi Gus Dur, politik bukan sekadar soal memenangkan perdebatan, tetapi bagaimana melayani kepentingan rakyat dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Kritiknya terhadap DPR adalah bentuk kecintaannya terhadap bangsa dan keinginannya agar para pemimpin Indonesia bisa lebih dewasa dalam menjalankan peran mereka. Di antara banyak prediksi Gus Dur yang dikenal luas, yang paling mengharukan adalah ketika ia memprediksi waktu kematiannya sendiri. Dalam beberapa kesempatan Gus Dur pernah menyebut bahwa ia tidak akan hidup lebih lama lagi, dan ramalan tersebut terbukti saat ia meninggal dunia pada tanggal 30 Desember tahun 2009. Bagi banyak orang pernyataan ini menimbulkan kesedihan yang mendalam, karena Gus Dur seolah telah mempersiapkan dirinya untuk pergi jauh sebelum waktunya tiba. Gus Dur bukanlah tipe orang yang takut akan kematian. Baginya kematian adalah bagian alami dari kehidupan, sesuatu yang harus diterima dengan ikhlas dan lapang dada. Ia sering berbicara tentang kehidupan dengan cara yang sangat mendalam, mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya untuk selalu siap menghadapi apapun termasuk akhir dari kehidupan ini. Dalam beberapa kesempatan, Gus Dur bahkan memberikan isyarat kepada keluarganya tentang hal ini, seakan ingin memberitahu bahwa waktunya akan segera tiba. Saat akhirnya Gus Dur wafat, bangsa Indonesia berduka. Kehilangannya bukan hanya terasa di kalangan Nahdlatul Ulama, NU, atau masyarakat Muslim saja, tetapi juga di seluruh lapisan masyarakat yang mencintainya. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang pluralis, yang menyatukan berbagai perbedaan dan memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk hidup dalam kerukunan dan saling menghargai. Prediksinya tentang kematiannya sendiri semakin memperkuat keyakinan bahwa ia adalah sosok yang sangat memahami perjalanan hidupnya. Gus Dur memandang kematian sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang harus dilalui setiap orang. Dengan tenang, ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi fase terakhir dalam hidupnya. Banyak yang meyakini bahwa Gus Dur telah mendapatkan firasat tentang akhir hidupnya, dan ia memilih untuk menghadapinya dengan ketenangan batin yang luar biasa. Hingga kini Gus Dur dikenal sebagai salah satu pemimpin besar Indonesia, yang tidak hanya memberikan kontribusi dalam politik, tetapi juga dalam spiritualitas dan kehidupan sosial. Prediksinya tentang kematian sendiri menunjukkan betapa dekatnya ia dengan Sang Pencipta, dan betapa mendalamnya pemahaman Gus Dur tentang hidup dan mati. Sosoknya akan selalu hidup dalam ingatan banyak orang sebagai figur yang berani, cerdas, dan bijaksana hingga akhir hayatnya. Makam Gus Dur yang terletak di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, hingga saat ini menjadi salah satu tempat ziarah paling ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia. Setiap harinya ribuan peziarah datang untuk berdoa dan mengenang jasa-jasa Gus Dur, Presiden keempat Indonesia yang juga seorang tokoh Nahdlatul Ulama dan ulama besar. Selain sebagai seorang pemimpin politik yang berwawasan luas, Gus Dur dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana dan memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Kehadiran peziarah yang tak pernah surut menjadi bukti bahwa Gus Dur memiliki tempat istimewa di hati banyak orang, baik sebagai tokoh agama maupun pemimpin bangsa. Banyak yang datang ke makam Gus Dur bukan hanya untuk mengenang jasa-jasanya dalam bidang politik, melainkan juga karena keyakinan mereka terhadap karomah yang dimiliki Gus Dur. Di kalangan masyarakat, terutama kaum Nahdien, Gus Dur sering dianggap sebagai salah satu wali, sosok yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ini diperkuat oleh sejumlah kisah tentang keajaiban dan kebijaksanaan spiritual Gus Dur selama hidupnya.
Meskipun Gus Dur sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai wali, banyak yang percaya bahwa setelah wafat kedudukannya semakin meningkat di mata Allah, menjadikannya seorang wali yang dihormati dan disiarahi oleh ribuan orang. Tidak sedikit orang yang datang berziarah ke makam Gus Dur dengan membawa harapan untuk mendapatkan berkah dan ketenangan jiwa. Mereka percaya bahwa dengan berdoa di makam Gus Dur, doa-doa mereka akan lebih mudah dikabulkan, mengingat posisi spiritual Gus Dur yang tinggi. Beberapa peziarah bahkan mengaku telah merasakan berbagai bentuk pertolongan atau kemudahan dalam hidup mereka setelah berziarah ke makam Gus Dur. Fenomena ini semakin memperkuat keyakinan bahwa Gus Dur bukan hanya seorang pemimpin biasa, tetapi seorang wali yang memiliki pengaruh spiritual, bahkan setelah meninggal dunia. Selain sebagai tempat ziarah, makam Gus Dur juga menjadi pusat refleksi bagi banyak orang tentang kebijaksanaan dan toleransi yang beliau ajarkan semasa hidup. Gus Dur dikenal sebagai sosok yang selalu memperjuangkan pluralisme dan perdamaian, memperkuat hubungan antara umat beragama di Indonesia. Di tengah situasi sosial yang kerap diwarnai ketegangan, ajaran Gus Dur tentang pentingnya hidup berdampingan dalam harmoni masih relevan dan terus diingat oleh masyarakat. Ziarah ke makam Gus Dur bagi banyak orang adalah kesempatan untuk merenungkan ajaran-ajaran tersebut, dan memperbarui komitmen mereka untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kebijaksanaan yang diajarkan Gus Dur. Di balik popularitasnya sebagai tempat ziarah, makam Gus Dur juga mengingatkan kita tentang warisan spiritual yang ditinggalkannya. Bagi mereka yang meyakini bahwa Gus Dur adalah seorang wali, ziarah ini bukan hanya sekadar ritual melainkan bagian dari ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara seorang walinya. Hingga hari ini ribuan peziarah dari berbagai latar belakang terus datang ke makam Gus Dur, memperkuat keyakinan bahwa meskipun fisik Gus Dur telah tiada, pengaruh spiritual dan ajaran-ajarannya masih hidup dan memberikan inspirasi bagi generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.